Aku hanya memberi sepatu bekas pada seorang pemulung, tanpa tahu siapa sebenarnya dia. Aku Pak Andre. Orang-orang di gang ini mengenalku sebagai tukang sol sepatu. Bukan tukang sepatu besar dengan etalase kaca, hanya bengkel kecil berukuran 2 kali 3 meter di ujung gang sempit, tepat di samping got yang baunya selalu naik saat sore. Atap sengnya berkarat, dindingnya papan bekas peti buah, dan kursi kerjaku sudah miring ke kiri karena satu kakinya diganjal batu bata. Setiap pagi aku membuka bengkel dengan perasaan yang sama, berharap ada pelanggan. Tapi harapan itu sering berakhir jadi duduk lama sambil menatap sepatu-sepatu rusak yang tak kunjung diambil pemiliknya. Suara palu dan paku lebih sering kalah oleh bunyi perutku sendiri yang keroncongan. Istriku Rina tak pernah mengeluh keras, tapi aku tahu dari caranya membagi nasi, dari caranya pura-pura kenyang. Anak kami, Dimas, sering bilang, "Yah, besok aku boleh bawa uang jajan nggak?" Aku hanya mengangguk, walau belum tahu uang itu datang dari mana. Siang itu panas menyengat, bengkel sepi sejak pagi. Aku sedang menambal sol sepatu yang sudah tipis seperti daun kering ketika bau menyengat masuk bersama bayangan di pintu. Seorang pemulung berdiri di sana, pakaiannya compang-camping, karung di punggungnya penuh botol plastik. Rambutnya putih kusut, wajahnya keriput, tapi matanya aneh, hitamnya pekat, seolah menyerap cahaya. "Pak, boleh istirahat sebentar?" Suaranya serak tapi tenang. Aku mengangguk. "Silahkan, Bah." Ia duduk di bangku kayu di depan bengkel, tak bicara apa-apa, hanya menatap sepatuku yang berserakan. Pandangannya lama berhenti di sepasang sepatu bekas di pojok. Sepatu itu milik pelanggan yang tak pernah kembali. Kulitnya sudah retak, solnya aus, tak mungkin dijual. "Sepatu itu masih bisa dipakai?" tanyanya pelan. Aku menatap sepatu itu, lalu menghela nafas. "Kalau buat jalan jauh, enggak. Tapi kalau Mbah mau, ambil saja." Tangannya gemetar saat mengambil sepatu itu. Ia mengusapnya pelan seperti mengusap kepala anak kecil. "Terima kasih," katanya. Jarang orang yang mau memberi tanpa hitung-hitungan. Aku tersenyum hambar. "Cuma sepatu bekas, Mbah, nggak ada harganya." Ia menatapku lama, terlalu lama sampai aku merasa tidak nyaman. Lalu ia berdiri, memanggul karungnya. Saat melangkah pergi, ia berhenti sejenak di ujung gang. Tak menoleh, tapi bibirnya bergerak, seperti berdoa atau berzikir. Angin tiba-tiba berhembus dingin, padahal matahari masih tinggi. "Semoga rezekimu dilapangkan, sekedar cukup tapi berkah," ucapnya lirih. Aku mengernyit. Kata-katanya terdengar jelas, tapi suaranya seperti datang dari dekat telinga, bukan dari ujung gang. Saat aku mengedipkan mata, pemulung itu sudah tak ada. Gang kembali sepi. Sore itu bengkel tetap tak ramai. Aku pulang dengan langkah berat membawa uang pas untuk membeli nasi dan tempe. Rina menyambutku dengan senyum lelah. Kami makan dalam diam. Malam datang cepat, membawa suara jangkrik dan bau tanah basah. Aku tidur dengan pikiran penuh. Dalam tidur aku bermimpi aneh. Bengkelku terlihat sama, tapi lebih terang. Cahaya kehijauan menyala dari lantai, merambat ke dinding. Sepatu-sepatu rusak berdiri sendiri, tersusun rapi seperti sedang dipamerkan. Di kursi kerjaku, seseorang duduk membelakangiku. Teruslah menambal yang rusak, bukan hanya sepatu, tapi niat. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Bengkel di sebelah rumah sunyi, tapi entah kenapa dadaku terasa hangat. Bukan senang, bukan takut, lebih seperti yakin. Aku duduk lama di tepi kasur, memandang tangan sendiri yang kasar oleh lem dan paku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa esok hari mungkin tidak akan sama. Dan semua itu bermula dari sepasang sepatu bekas yang kuberikan tanpa berpikir apa-apa. Pagi setelah mimpi itu, aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Ayam tetangga bahkan belum berkokok, tapi mataku sudah terbuka. Perasaan hangat di dada masih tertinggal, seperti sisa bara api yang belum padam. Aku duduk di pinggir kasur,
mengingat kembali cahaya kehijauan dalam mimpi semalam dan suara yang menyuruhku terus menambal yang rusak, bukan hanya sepatu, tapi niat. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Cuma mimpi, gumamku. Tapi entah kenapa, langkahku menuju bengkel pagi itu terasa lebih ringan. Aku membuka pintu bengkel, dan untuk sesaat aku berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Bau apek yang biasanya menyambutku tergantikan aroma seperti tanah basah setelah hujan. Padahal semalam tidak hujan. Lantai bengkel terlihat lebih bersih, seolah baru disapu. Padahal aku yakin tidak sempat membereskannya kemarin. Aku duduk di kursi kerja dan mulai menyiapkan alat. Baru saja aku mengeluarkan palu, terdengar langkah kaki di ujung gang. Seorang pria muda muncul membawa sepatu pantofel hitam yang solnya terlepas. "Pak, bisa disol sekarang?" tanyanya tergesa. Aku melirik jam. Masih jam 7 pagi. Biasanya pelanggan pertama datang mendekati siang. "Bisa," jawabku, meski heran. Belum sempat aku mulai bekerja, 2 orang lagi datang. Lalu 1 lagi. Gang sempit itu tiba-tiba ramai. Orang-orang berdiri mengantri di depan bengkelku, memegang sepatu dengan berbagai kondisi. Ada yang solnya copot, ada yang kulitnya sobek, ada yang bahkan sudah tak berbentuk. "Loh, ini kenapa?" gumamku. Aku bekerja tanpa henti. Tanganku bergerak otomatis, menambal, memaku, mengelem. Anehnya, aku tidak merasa lelah. Lem yang biasanya cepat habis terasa tak berkurang. Paku yang sering jatuh dan hilang selalu ada di tempatnya saat kubutuhkan. Menjelang siang, Rina datang membawa air minum. Wajahnya terlihat bingung melihat keramaian di depan bengkel. "Bisa sejak kapan bengkel kita seramai ini?" bisiknya. Aku hanya menggeleng, sama bingungnya. Saat seorang pelanggan membayar, aku sempat terdiam. Uang yang ia serahkan terasa hangat di tanganku. Bukan panas, tapi hangat seperti disimpan lama di saku dada. Aku memasukkannya ke laci. Saat laci itu kututup, terdengar bunyi koin beradu. Lebih banyak dari yang seharusnya. Aku membukanya lagi. Uangnya terlihat pas, tidak lebih. Aku menghela napas. Mungkin aku terlalu capek. Hari itu berlalu cepat. Sore datang tanpa aku sadari. Pelanggan terakhir pergi sambil tersenyum puas. Bengkel kembali sepi, tapi bukan sepi yang menekan, lebih seperti tenang. Aku menghitung uang di laci. Jumlahnya cukup untuk belanja seminggu. Padahal biasanya sehari penuh saja belum tentu dapat separuhnya. Tanganku bergetar. Malamnya saat kami makan, Rina menatapku lama. "Mas, ini rezeki dari mana?" Aku menelan ludah. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba ramai saja. Dimas yang duduk di samping tiba-tiba berkata, "Tadi siang ada kakek berdiri di depan bengkel ya." Aku terdiam. "Kakek siapa?" "Yang bawa karung besar, tapi pas aku lihat lagi, sudah nggak ada." Sendok di tanganku berhenti bergerak. Aku teringat pemulung kemarin, Mbah Karsa. Senyumnya, matanya yang hitam pekat, dan doa lirih di ujung gang. Malam itu, aku kembali bermimpi. Kali ini aku melihat gang tempat bengkelnya berada memanjang tak berujung. Di kiri kanan, pintu-pintu bengkel terbuka. Semua penuh orang bekerja. Di ujung sana, sosok pemulung itu berdiri, membelakangiku. "Rezeki yang kau terima bukan untuk ditimbun. Ia akan datang selama niatmu tetap lurus." Aku ingin bertanya, tapi suaraku tak keluar. Saat aku melangkah mendekat, tanah di bawah kakiku berubah seperti pasir, menenggelamkanku perlahan. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungku. Di luar, suara azan subuh berkumandang. Aku bangkit, berwudu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sholat dengan khusyuk penuh, memohon agar apapun yang terjadi, ini bukan jalan yang salah. Pagi itu, saat aku membuka bengkel, sepasang sepatu bekas yang kemarin kuberikan sudah tak ada, tapi di tempatnya terlegeletak sebuah paku kecil berwarna keemasan. Aku angkat. Paku itu terasa ringan, tapi hangat. Dan entah kenapa, aku yakin keramaian kemarin bukan kebetulan. Hari-hari setelah bengkelku mendadak ramai berjalan seperti mimpi yang belum selesai. Setiap pagi, aku membuka pintu dengan perasaan was-was sekaligus berharap. Tak ada lagi doa panjang soal pelanggan datang atau tidak. Aku hanya berdoa
agar apapun yang terjadi, ini tidak membawa celaka. Dan setiap pagi, gang sempit itu selalu hidup. Orang-orang datang seolah sudah tahu jadwal. Ada yang dari kampung sebelah, ada yang mengaku direkomendasikan temannya. Ada juga yang hanya berkata, "Katanya di sini solnya awet, Pak." Aku tidak pernah memasang papan nama baru, tidak pernah promosi, tapi bengkelnya seperti ditemukan sendiri oleh mereka yang membutuhkan. Yang paling aneh bukan keramaiannya, tapi uangnya. Setiap sore setelah pelanggan terakhir pergi, aku selalu menghitung hasil kerja hari itu. Jumlahnya selalu masuk akal, tidak berlipat ganda, tidak berlebihan, tapi selalu cukup. Cukup untuk belanja, cukup untuk bayar utang kecil ke warung, cukup untuk menyisihkan sedikit. Dan keanehannya baru terasa saat uang itu kugunakan. Rina mulai menyadarinya lebih dulu. "Mas," katanya suatu malam sambil membuka dompet, "uang belanja kemarin rasanya masih ada, tapi ini kok masih cukup buat besok?" Aku mengernyit. Aku ingat jelas berapa yang kuberikan. Kami duduk menghitung ulang. Angkanya pas, tidak bertambah. Tapi entah kenapa saat dipakai, uang itu seperti tidak habis-habis. Aku mulai merasa tidak tenang. Malam-malamku berubah. Aku sering terbangun sekitar jam 2 atau 3 pagi, bukan karena mimpi buruk, tapi karena merasa ada yang memperhatikan. Saat aku menoleh ke arah jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi udara di kamar terasa lebih dingin, seperti ada pintu yang terbuka ke tempat lain. Suatu malam, aku mendengar suara pelan dari arah bengkel. Bukan suara maling, lebih seperti bunyi palu kecil memukul perlahan, teratur. Tok, tok, tok. Aku bangun, mengambil senter, dan membuka pintu belakang rumah. Bengkel gelap, tapi di dalamnya ada bayangan samar bergerak. Jantungku hampir meloncat. "Siapa?" tanyaku dengan suara gemetar. Bunyi itu berhenti. Bayangan itu memudar, menyatu dengan gelap. Saat aku menyalakan lampu, bengkel kosong. Tapi di meja kerjaku, ada sepasang sepatu yang belum pernah kulihat. Sepatu kulit tua meraki, rapi, bersih, seperti baru, tapi modelnya kuno. Tak ada orang yang meninggalkannya. Aku tidak berani menyentuhnya malam itu. Aku mematikan lampu dan kembali ke rumah, membaca doa dengan suara bergetar. Keesokan paginya, sepatu itu masih ada. Saat aku menyentuhnya, tidak ada rasa panas atau dingin, hanya biasa. Aku menunggu seharian, berharap ada yang datang mengambilnya, tapi tidak ada. Sore hari, Dimas duduk di dekat bengkel, menggambar di tanah dengan ranting. "Yah," katanya tiba-tiba, "kakek itu sering duduk di situ." Tanganku berhenti bekerja. "Kakek yang mana?" "Yang kemarin, yang sepatunya ayah kasih." Aku menelan ludah. "Dia ngapain?" Dimas mengangkat bahu. "Duduk aja, kadang senyum, kadang kayak lagi doa. Tapi pas ayah nengok, dia selalu hilang." Aku mulai merasakan tekanan di dada. Aku tidak ingin keluargaku terlibat dalam sesuatu yang tidak kupahami. Beberapa hari kemudian, perubahan di rumah kami makin terasa. Rina bisa memasak lebih layak. Dimas tidak lagi menunduk saat bicara soal sekolah. Kami bahkan bisa membeli obat saat Rina sakit tanpa harus berutang. Tetangga mulai bertanya-tanya, "Sekarang bengkelnya laris ya, Dre?" Aku hanya tersenyum, tak berani bicara banyak. Namun di balik kecukupan itu, ada rasa seperti diawasi. Setiap kali aku berniat menolak pelanggan karena lelah, selalu ada dorongan untuk tetap bekerja. Bukan paksaan, tapi rasa tidak enak yang aneh, seperti mengecewakan seseorang yang tak terlihat. Suatu sore, saat bengkel mulai sepi, aku duduk termenung menatap laci uang. Aku membuka dan menutupnya beberapa kali, selalu sama, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, seperti ada tangan tak kasat mata yang mengatur batasnya. "Apa sebenarnya kamu?" bisikku pelan, entah kepada siapa. Angin berembus masuk ke bengkel, membawa bau tanah basah yang sama seperti hari pemulung itu datang. Di telingaku terdengar suara pelan,
hampir seperti bisikan hati sendiri. Cukup, itu aman. Aku membeku. Tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Malamnya dalam mimpi, aku melihat diriku berjalan di atas jembatan sempit. Di kiri kanan jurang gelap mengapa. Di ujung jembatan, Mbah Karsa berdiri. Kali ini wajahnya lebih jelas. Tidak menakutkan, tapi bukan sepenuhnya manusia. Kau sudah mulai merasakan batasnya, katanya tenang. Apa maksudmu? Tanyaku. Rizki ini tidak untuk diuji dengan rakus. Ia akan tetap ada selama kau ingat asalnya. Aku terbangun dengan nafas berat. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku duduk lama menatap wajah Rina dan Dimas yang tertidur. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan semua ini. Dan di saat itulah, aku sadar, kekayaan yang datang diam-diam bisa jauh lebih menakutkan daripada kemiskinan yang terang-terangan. Perubahan paling terasa justru datang dari dalam rumah, bukan dari bengkel. Rina mulai jarang terlihat cemas. Wajahnya yang dulu sering tegang karena memikirkan besok, kini lebih tenang. Dimas pun berangkat sekolah dengan kepala tegak. Uang jajan selalu ada, seragamnya rapi, dan sepatunya yang dulu bolong di ujung, kini kokoh karena sol yang kupasang sendiri. Aku seharusnya bahagia, tapi setiap kebahagiaan itu selalu diikuti rasa ganjil, seperti ada mata yang mengamati dari sudut yang tak terjangkau pandangan. Hari itu, bengkel kembali ramai sejak pagi. Aku bekerja hampir tanpa jeda. Palu, paku, dan lem seperti menyatu dengan tanganku. Saat siang tiba, aku baru sadar aku belum makan apapun. Tapi tubuhku tidak merasa lemas, justru terasa ringan, seolah tenaga datang dari tempat lain. Seorang pelanggan terakhir sore itu adalah pria paruh baya dengan wajah pucat. Ia membawa sepatu kerja yang solnya terlepas setengah. "Pak Andre?" tanyanya ragu. "Iya," katanya, "di sini bisa beres cepat." Aku mengangguk. Saat aku mulai bekerja, pria itu menatap sekeliling bengkel lama sekali. "Tempat ini aneh," katanya pelan. Aku berhenti. "Aneh bagaimana?" "Rasanya kayak bukan cuma kamu yang kerja di sini." Tanganku bergetar, tapi aku pura-pura tertawa kecil. "Bengkel kecil begini, Pak." Saat sepatu itu selesai, pria itu membayar dan pergi tanpa banyak bicara. Tapi sebelum melangkah keluar gang, ia menoleh. "Kalau ada yang bantu, pastikan niatnya baik," katanya. "Dan kamu jangan lupa diri." Kalimat itu menancap di kepalaku. Malamnya, Rina menghitung uang di ruang tengah. "Mas, kita sudah bisa nabung," katanya dengan mata berbinar. Aku mengangguk, tapi dadaku terasa berat. "Rin, kalau rezeki ini tiba-tiba berhenti, kamu siap?" Rina terdiam. "Kenapa ngomong begitu?" "Aku cuma takut." Malam semakin larut. Aku kembali terbangun di jam yang sama seperti beberapa malam terakhir. Kali ini bukan perasaan diawasi yang membuatku bangun, tapi suara langkah di luar rumah. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku mengintip dari celah jendela. Di depan bengkel terlihat sosok berdiri membelakangi rumah. Sosok itu tinggi, kurus, membawa karung di punggungnya. Hatiku mencelos. Aku membuka pintu perlahan. "Mbah," suaraku hampir tak keluar. Sosok itu menoleh. Wajahnya sama seperti pemulung yang dulu, tapi lebih terang. Keriputnya jelas, matanya tak lagi hitam pekat, melainkan coklat tua, hangat. "Kau gelisah," katanya tenang. Aku menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi sama saya? Ia tersenyum tipis. "Kau hanya menerima balasan dari apa yang kau beri." "Balasan seperti ini apa tidak berbahaya?" "Berbahaya kalau kau lupa mengapa kau diberi." Angin dingin berhembus, bau tanah basah kembali tercium. Apa yang harus saya lakukan? Teruskan hidupmu seperti biasa. Jangan memamerkan kecukupanmu. Jangan menolak orang yang benar-benar butuh. Dan satu hal lagi, ia mendekat, suaranya menurun. Jika suatu hari kau merasa ingin berhenti berbagi, rezeki ini akan berhenti duluan. Aku mengangguk, tenggorokanku percekak.
Kau jin ya? Pertanyaanku meluncur tanpa sadar. Ia tersenyum, kali ini lebih lebar. Aku hanya makhluk yang juga ingin selamat. Sosok itu melangkah mundur. Tubuhnya memudar seperti asap tersapu malam hari. Dalam hitungan detik, ia lenyap meninggalkan gang yang sunyi. Aku berdiri lama di depan bengkel, sampai azan subuh terdengar dari kejauhan. Malam itu, rasa takut di dadaku berubah bentuk. Bukan hilang, tapi menjadi peringatan. Sejak hari itu, aku mulai menyisihkan sebagian penghasilan untuk orang-orang di sekitar, tanpa diumumkan, tanpa pamrih, hanya sekedar membantu. Bengkel tetap ramai, uang tetap cukup, tapi kini aku tahu kecukupan ini bukan hadiah bebas syarat. Ia titipan. Dan titipan selalu bisa diambil kembali. Sejak malam aku bertemu kembali dengan Mbah Karsa, hidupku berjalan dengan pola yang lebih teratur. Tapi justru terasa semakin berat di dalam dada. Bukan karena kurang, melainkan karena rasa takut kehilangan. Setiap rupiah yang masuk ke laci bengkel kini terasa seperti amanah yang harus kujaga, bukan sekedar hasil kerja tangan. Aku mulai membagi rezeki diam-diam. Kadang aku menggratiskan sol sepatu orang tua yang jelas tak punya uang. Kadang aku menyelipkan uang ke dalam kantong jaket pelanggan yang terlihat benar-benar kesusahan. Tak ada yang tahu, bahkan Rina. Aku hanya merasa harus begitu. Anehnya, bengkel tidak pernah sepi. Namun di hari ke-15 sejak semuanya berubah, aku mulai merasakan kejanggalan lain. Bukan lagi soal uang yang cukup, tapi uang yang terasa menunggu. Suatu sore setelah bengkel tutup, aku membuka laci seperti biasa. Uangnya pas, selalu pas. Tapi saat aku berniat mengambil sebagian untuk membeli kayu rak baru, tanganku berhenti. Dadaku terasa sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Kenapa? Gumamku sendiri. Aku memaksa mengambil uang itu. Tidak banyak, hanya cukup untuk kayu. Begitu uang berpindah tangan, rasa hangat yang biasa ada menghilang, digantikan dingin yang menjalar dari ujung jari. Malam itu Rina mengeluh pusing. Dimas demam ringan, tidak parah, tapi cukup membuatku gelisah. Biasanya dengan uang yang ada, semua urusan terasa mudah. Malam itu tidak. Warung langganan tutup, motor mogok di tengah jalan. Hal-hal kecil yang biasanya tak terjadi muncul bersamaan. Aku teringat kata-kata Mbah Karsa. Rizki ini tidak untuk diuji dengan rakus. Aku terjaga hingga larut. Sekitar pukul 2 dini hari, suara palu itu kembali terdengar dari bengkel. Tok, 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 lebih pelan dari sebelumnya, seperti ketukan hati yang tak sabar. Aku bangkit dan keluar. Lampu bengkel menyala sendiri. Di dalam, kulihat Mbah Karsa duduk di kursi kerjaku. Karungnya tergeletak di lantai, wajahnya muram. Kau mengambil sebelum waktunya, katanya tanpa menoleh. Aku menelan ludah. Saya cuma mau beli kayu, Mbah, biar bengkel rapi. Ia menatapku, matanya kini kembali gelap, bukan marah tapi kecewa. Rapi bukan berarti perlu. Kau mulai lupa membedakan kebutuhan dan keinginan. Aku tertunduk. Saya cuma takut semua ini berhenti. Ia berdiri perlahan, tubuhnya tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Justru karena itulah kau diuji. Kecukupan membuat manusia ingin memastikan esok, padahal esok bukan miliknya. Angin dingin berputar di bengkel, sepatu-sepatu di rak bergetar pelan. Kalau saya salah, apa yang terjadi? Tanyaku dengan suara pecah. Tidak ada hukuman, hanya penarikan. Lampu bengkel padam seketika. Aku terbangun di lantai dengan napas terengah-engah. Tidak ada siapa-siapa. Bengkel gelap dan sunyi, tapi rasa hangat di dada benar-benar hilang. Keesokan paginya, bengkel sepi. Tidak ada satupun pelanggan datang sampai siang. Gang terasa asing, seperti kembali ke hari-hari sebelum pemulung itu hadir. Aku duduk termenung menatap jalan kosong. Perut lapar, tapi bukan itu yang membuatku cemas. Yang membuatku gemetar adalah kesadaran bahwa semua bisa hilang begitu saja. Sore hari, Rina menghampiriku. Mas, uang belanja kemarin kok cepat habis ya? Aku mengangguk pelan. Iya, mungkin kita harus lebih hemat. Malamnya aku mengeluarkan uang yang kemarin ku ambil dan meletakkannya kembali ke laci. Aku berdoa lama, meminta maaf tanpa tahu kepada siapa tepatnya aku memohon. Subuh menjelang, aku tertidur di kursi bengkel. Dalam mimpi, aku melihat timbangan besar. Di satu sisi, uang.
Di sisi lain, sepatu bekas yang pernah kuberikan. Timbangan itu miring ke sepatu. Lalu suara Mbah Karsa terdengar pelan. Yang ringan bukan uang, yang berat niat. Aku terbangun saat matahari mulai naik. Dari ujung gang, seseorang berjalan mendekat, membawa sepatu rusak di tangan. Disusul satu orang lagi, lalu dua, lalu tiga. Bengkelku hidup kembali. Aku menatap laci uang, lalu ke arah sepatu-sepatu di rak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti, bukan aku yang memegang rezeki ini. Aku hanya dijaga agar tidak menggenggam terlalu erat. Dan sejak hari itu, aku berhenti takut miskin. Yang kutakuti hanyalah lupa diri. Setelah bengkel kembali ramai, aku mengira ujian telah berlalu. Aku salah. Justru disitulah semuanya berubah arah. Hari-hari berjalan normal di permukaan. Pelanggan datang, sepatu disol, uang cukup, keluarga bisa makan tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caraku melihat dunia. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatianku. Bayangan. Bukan bayangan biasa yang mengikuti arah matahari, tapi bayangan yang terkadang bergerak lebih lambat dari pemiliknya. Atau bayangan yang berdiri diam ketika orangnya sudah melangkah pergi. Pertama kali aku sadar saat seorang pelanggan perempuan pergi dari bengkel. Ia melangkah ke ujung gang, tubuhnya menghilang di tikungan. Tapi bayangannya tertinggal sesaat di depan bengkelku, memanjang ke arah dalam, lalu perlahan menyusut dan lenyap seperti diseret sesuatu. Aku terdiam, palu jatuh dari tanganku. Sejak itu, aku mulai melihat lebih banyak. Tidak jelas, tidak selalu utuh. Kadang hanya bentuk samar di balik punggung pelanggan. Kadang hanya refleksi di kaca etalase sepatu yang retak. Seolah bengkelku bukan lagi sekedar tempat kerja, tapi persimpangan. Dimas mulai berubah. Ia masih ceria, masih sekolah seperti biasa, tapi matanya sering menatap kosong ke sudut rumah. Suatu malam saat kami makan, ia bertanya dengan nada polos, "Yah, kenapa di bengkel banyak yang nunggu tapi nggak punya kaki?" Sendok Rina terjatuh. "Apa maksudmu, Mas?" Suaranya gemetar. Aku menatap Dimas. "Nunggu siapa?" "Yang duduk-duduk, kadang di rak sepatu, kadang di lantai. Mereka nggak ganggu, cuma nunggu ayah selesai kerja." Aku merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. "Kamu lihat dari kapan?" Tanyaku pelan. "Sejak bengkel rame," jawabnya jujur. "Aku kira ayah juga lihat." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di bengkel dengan lampu redup, menatap rak sepatu satu persatu. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara terasa penuh, padat, seperti ruangan kecil yang diisi terlalu banyak orang. Apa yang sebenarnya datang ke tempat ini? Bisikku. Jawabannya datang bukan lewat suara, tapi lewat mimpi. Aku tertidur di kursi bengkel menjelang subuh. Dalam mimpi, bengkelku berubah luas tak berbatas. Rak sepatu menjulang tinggi seperti tembok. Di antara rak itu, makhluk-makhluk duduk berbaris. Bentuk mereka beragam. Ada yang menyerupai manusia, ada yang hanya bayangan hitam dengan mata redup. Tidak ada yang bicara. Di tengah bengkel, Mbah Karsa berdiri. "Kau membuka pintu," katanya tenang. "Pintu apa?" tanyaku. "Pintu kepercayaan. Tempat ini dikenal aman, tidak serakah, tidak mengusir. Maka mereka datang." Aku menelan ludah. "Mereka siapa?" "Makhluk sepertiku. Ada yang baik, ada yang sekedar menumpang. Tapi semua menghormati batas, selama batas itu dijaga." "Kalau tidak?" tanyaku. Wajah Mbah Karsa mengeras. "Maka yang lemah akan diganggu." Aku terbangun dengan jantung berdegup keras. Saat itu juga, aku mendengar suara Dimas mengigau dari dalam rumah. Aku berlari masuk. Tubuhnya panas, keringat membasahi keningnya. Ia menggenggam bajuku. "Yah, jangan biarin yang hitam duduk di kursi ayah." Aku memeluknya erat. Dadaku sesak oleh rasa bersalah. Aku sadar bengkel ini bukan hanya tempatku bekerja. Ia sudah menjadi ruang lintasan bagi sesuatu yang tak seharusnya terlalu dekat dengan keluargaku. Paginya, aku menutup bengkel lebih awal. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi,
Aku sengaja menolak pelanggan. Beberapa dari mereka terlihat kecewa, yang lain terlihat bingung. Seorang pria tua bahkan berdiri lama di depan bengkel meski pintu tertutup. Saat aku mengintip dari balik papan, bayangannya tidak menyentuh tanah. Malam itu, aku memanggil Mbah Karsa. Aku tidak tahu caranya. Aku hanya duduk di bengkel, mematikan lampu, dan berdoa dengan suara pelan menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Udara bergetar. Bau tanah basah datang lebih kuat dari sebelumnya. Mbah Karsa muncul di sudut bengkel, duduk bersila. "Kau takut?" katanya. "Aku khawatirkan anakku," jawabku jujur. "Kalau semua ini harus berhenti demi keluargaku, aku siap." Ia menatapku lama sekali. "Kau berbeda dari kebanyakan manusia," katanya akhirnya. "Kau tahu kapan harus cukup." "Apa yang harus kulakukan?" "Persempit pintunya," jawabnya. "Bengkel ini harus kembali jadi tempat manusia." "Bagaimana?" "Dengan niat dan dengan batas." Ia berdiri, lalu mengetukkan jarinya ke lantai bengkel. Seketika aku melihat cahaya tipis membentuk garis melingkar di sekeliling ruang kerjaku. "Mulai besok, jangan buka bengkel setelah maghrib. Jangan menerima sepatu tanpa pemilik. Dan jangan biarkan kesombongan tinggal di sini." "Kalau aku melanggar?" "Bukan aku yang datang," jawabnya pelan. "Yang datang tidak sebaik kami." Mbah Karsa menghilang. Sejak malam itu, bengkelku terasa lebih sunyi, lebih kosong. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa bernafas lega. Aku mengerti sekarang, rizki yang datang bersama dunia lain selalu membawa konsekuensi. Dan tidak semua yang menunggu datang dengan niat baik. Sejak aturan itu kuterapkan, bengkelku kembali seperti dulu. Kecil, sederhana, dan sunyi saat senja turun. Aku menutup pintu tepat setelah azan maghrib berkumandang. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada sebentar lagi. Bahkan jika ada pelanggan yang baru datang dan memohon, aku tetap menolak dengan halus. Anehnya, mereka tidak marah. Mereka hanya menatapku lama, lalu pergi tanpa suara. Hari-hari pertama terasa canggung. Aku seperti belajar hidup ulang. Tidak lagi bekerja sampai larut, tidak lagi mengejar jumlah. Aku pulang lebih cepat, makan bersama Rina dan Dimas, mendengar cerita sekolah yang dulu sering terpotong oleh lelah. Dimas berlahan membaik. Demamnya turun, tatapannya kembali jernih. Ia tidak lagi menunjuk sudut rumah atau berbicara tentang yang menunggu. Aku mengira semuanya telah terkendali. Aku kembali salah. Suatu sore, menjelang penutupan, seorang lelaki muda datang tergesa. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Ia membawa sepasang sepatu olahraga yang robek parah. "Pak, tolong, saya butuh cepat. Besok harus dipakai kerja," katanya terbata. Aku melirik jam. 5 menit lagi maghrib. Aku teringat garis cahaya di lantai bengkel, suara Mbah Karsa, dan ancaman yang tak pernah dijelaskan sepenuhnya. "Maaf mas," kataku pelan. "Besok pagi saja." Lelaki itu menatapku, bukan dengan marah, tapi dengan putus asa yang dalam. "Kalau besok, saya bisa kehilangan kerja." Dadaku terhimpit. Aku menimban. "Kebutuhan," kata Mbah Karsa. "Keinginan," katanya lagi. Yang ini terasa seperti kebutuhan. Aku mengangguk, melanggar satu aturan dengan niat menolong. "Cepat ya," kataku. "Kita kejar sebelum maghrib." Aku bekerja terburu-buru. Palu memukul lebih keras dari biasanya. Lem terasa lengket, sulit diatur. Di luar, langit berubah jingga gelap. Saat azan mulai terdengar, aku mengencangkan sol terakhir. Selesai. Lelaki itu menghela nafas lega. "Terima kasih pak, budi baik." Ia membayar, lalu pergi. Saat punggungnya menjauh, aku melihat bayangannya memanjang ke dalam bengkel, menempel di lantai, seperti enggan pergi. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Malam itu udara di rumah terasa berat. Dimas terbangun menangis tanpa sebab. Rina memeluknya, sementara aku duduk di ruang tengah, merasa ada kesalahan yang baru saja kutanam. Aku tertidur dengan gelisah. Dalam mimpi, aku berdiri di bengkel yang kosong. Garis cahaya di lantai retak. Dari celahnya bayangan hitam merembes, berkumpul di bawah kursi kerjaku. Mereka tidak bersuara, tapi kehadirannya menekan dada.
Dari sudut gelap muncul sosok tinggi tanpa wajah, hanya 2 lubang hitam di tempat mata. "Kau melonggarkan batas," katanya tanpa mulut. Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi tubuhku. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari arah bengkel terdengar suara gesekan, seperti sol sepatu diseret pelan di lantai. Aku bangkit, membaca doa sekuat yang kuingat, lalu mengintip. Bengkel gelap. Tapi di celah pintu kulihat sepasang sepatu olahraga. Sepatu lelaki sore tadi terletak tepat di tengah ruangan. Padahal aku yakin sudah menyerahkannya. Aku membuka pintu perlahan. Udara dingin menyeruak. Sepatu itu bergerak sedikit, seolah ada kaki tak terlihat yang mencoba memakainya. Aku mundur, jantung berdegup liar. "Pergi," kataku, suaraku serak. "Ini bukan tempatmu." Lampu berkedip, bayangan menebal. Dari sudut terdengar suara lain. "Tenang, dikenal." "Tenang," kata Mbah Karsa muncul seperti embun. "Ini akibat celah kecil." "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku hampir menangis. "Perbaiki batas yang kau longgarkan, bukan dengan marah, tapi dengan tegas." Aku mengangguk. Aku mengangkat sepatu itu, menahan rasa dingin yang menjalar, lalu membungkusnya dengan kain. Aku letakkan di luar bengkel, tepat di tepi gang, menghadap keluar. Aku membaca doa, memohon perlindungan, menutup pintu rapat-rapat. Suara gesekan berhenti. Keesokan harinya, sepatu itu sudah tidak ada. Sejak hari itu, aku semakin paham, niat baik tanpa disiplin bisa membuka pintu yang salah. Menolong bukan berarti mengorbankan batas yang melindungi keluarga. Aku mulai belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Bengkel tetap berjalan, rezeki tetap cukup, tidak lebih, tidak kurang. Dan setiap kali senja turun, aku menutup pintu dengan keyakinan baru, bahwa menjaga batas adalah bagian dari syukur. Sejak kejadian sepatu yang kembali sendiri itu, aku hidup dalam kewaspadaan yang tidak pernah benar-benar padam. Bukan takut yang membuat lutut gemetar, tapi rasa tanggung jawab yang menempel seperti bayangan di kaki. Aku tahu kini, setiap pilihan kecil bisa membuka atau menutup pintu yang tak kasat mata. Aku menjalani aturan dengan disiplin. Bengkel kututup sebelum maghrib. Tidak ada pekerjaan kilat. Tidak ada sepatu tanpa pemilik. Aku bekerja pelan, rapi, dan berhenti tepat waktu. Rezeki tetap mengalir, cukup, dan rumah kembali hangat. Namun ketenangan itu seperti permukaan air yang menutupi arus deras di bawahnya. Babak berikutnya dimulai ketika kabar tentang bengkelnya Pak Andre yang berkah menyebar keluar kampung. Suatu siang, 3 orang datang bersama. Pakaian mereka rapi, sepatu mengkilap. Mobil hitam berhenti di mulut gang. Salah satu dari mereka, pria berambut klimis, menatap bengkelku dengan senyum yang terlalu percaya diri. "Kami dengar Bapak punya tangan emas," katanya. "Kami mau kerjasama." Aku mengernyit. "Kerjasama apa?" "Buka bengkel besar. Kami sediakan modal. Nama Bapak dipakai, untung kita bagi." Kata modal dan besar menggema di kepalaku. Dulu kata-kata itu mungkin membuatku bergetar karena harap. Sekarang, dadaku justru mengencang. Aku teringat garis cahaya di lantai, batas yang harus dijaga. "Apa syaratnya?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Jam kerja fleksibel, pelanggan premium, kami butuh cepat." Aku menggeleng pelan. "Saya tutup maghrib." Wajahnya berubah, sesaat saja. "Aturan bisa diatur." Angin berhembus masuk membawa bau tanah basah. Halus, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu, ini bukan sekedar tawaran bisnis. Ini ujian lain, dibungkus rapi. "Maaf," kataku mantap. "Saya tidak tertarik." Mereka pergi dengan wajah dingin. Saat mobil hitam itu menjauh, aku melihat bayangannya memanjang ke gang, lebih panjang dari seharusnya, lalu patah. Malam itu Dimas kembali gelisah. Ia terbangun, menatap pintu dengan mata basah. "Yah, yang tinggi tanpa muka itu ada lagi," bisiknya. Aku memeluknya, merasakan dadaku sendiri bergetar.
Aku memanggil Mbah Karsa dalam doa yang panjang, bukan dengan kata-kata khusus, tapi dengan ketulusan yang kurasa mentah. Ia datang menjelang subuh, berdiri di ambang bengkel, wajahnya lebih tua dari terakhir kulihat. Pintu diuji dari dua arah, katanya pelan, dari kekurangan dan dari kelimpahan. Apa yang mereka inginkan? Tempatmu, jawabnya singkat. Bukan bengkelnya, niatmu. Aku terdiam. Bagaimana menutupnya? Dengan memilih, katanya, dan dengan tebusan. Tebusan apa? Ia menunjuk ke rak sepatu di pojok, tempat sepasang sepatu bekas dulu kuserahkan tanpa hitung. Yang memulai harus disempurnakan. Paginya aku mengerti. Aku mengumpulkan sepatu-sepatu yang tak bertuan, yang ditinggal, yang tak diambil, yang kuberi harga 0, lalu kubersihkan satu persatu. Kuperbaiki sebaik mungkin. Siang itu, aku menyusuri gang dan menyerahkannya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, tanpa nama, tanpa cerita. Sore menjelang, udara terasa lebih ringan. Namun ketika azan hampir berkumandang, bayangan hitam itu muncul di ambang pintu. Tinggi, tanpa wajah, dingin seperti sumur tua. "Berhenti," katanya, suara tanpa suara. Tempat ini sudah dikenal. Aku berdiri tegak, jantungku berdentum, tapi suaraku keluar jernih. "Tidak," kataku, "ini rumah kami." Bayangan itu bergerak, menekan. Lantai bergetar halus, rak sepatu berdicit. Aku mengangkat paku kecil keemasan yang dulu kutemukan. Bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat. Aku tancapkan ke papan lantai, tepat di garis batas yang dulu bersinar. Aku berdoa, bukan teriak, bukan menantang. Aku menyebut nama Tuhan dengan rendah hati, mengakui takut, mengakui lemah, dan memohon perlindungan. Angin berputar, bau tanah basah bercampur wangi kayu. Bayangan itu menyusut, retak, lalu pecah seperti asap tersapu pagi. Sunyi. Mbah Karsa berdiri di sudut, tersenyum lelah. "Kau memilih dengan benar," katanya. "Mulai esok, pintu akan menutup sendiri." "Apakah kau akan pergi?" tanyaku. "Tidak jauh," jawabnya. "Kami yang baik selalu dekat dengan niat baik, tapi tak lagi singgah." Ia memudar bersama cahaya pagi. Sejak hari itu, bengkelku kembali sepenuhnya milik manusia. Aku tetap bekerja, tetap cukup. Tidak ada lagi bayangan tertinggal. Dimas tidur nyenyak, Rina tersenyum tanpa beban. Aku belajar satu hal yang paling mahal. Kekayaan sejati bukan pada seberapa besar pintu dibuka, melainkan pada keberanian menutupnya ketika saatnya tiba. Waktu berjalan pelan setelah semua pintu itu tertutup. Tidak ada lagi kejadian yang membuat jantung melonjak atau malam-malam tanpa tidur. Bengkelku kembali menjadi ruang kecil dengan suara palu dan bau lem, persis seperti dulu. Tapi aku tahu, tidak ada yang benar-benar kembali sama. Aku hidup dalam kecukupan yang tenang. Pelanggan tetap datang, tidak sebanyak dulu, tidak seramai masa-masa aneh itu. Namun setiap hari selalu ada. Selalu cukup untuk makan, sekolah Dimas, dan sedikit disimpan untuk hari depan. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Seolah semesta sudah menetapkan ukurannya. Rina sering menatapku sambil tersenyum, seakan melihat orang yang berbeda. "Mas sekarang jarang melamun," katanya suatu malam. Aku tertawa kecil, karena sudah tahu harus melamun kemana. Dimas tumbuh cepat, sepatunya selalu rapi. Ia tak lagi bicara tentang bayangan atau yang menunggu. Kadang saat aku menutup bengkel menjelang maghrib, ia membantu mengangkat bangku. "Yah," katanya suatu sore, "kalau aku besar nanti, aku mau kerja yang bikin orang bisa jalan lagi." Aku mengangguk, menahan hangat di dada. Yang penting, jangan bikin orang tersandung. Suatu hari, saat hujan gerimis turun, seorang pemulung tua lewat di ujung gang. Bukan Mbah Karsa. Pakaiannya lusuh, karungnya penuh. Ia berhenti sejenak, menatap bengkelku, lalu tersenyum kecil dan melanjutkan jalan. Aku berdiri di ambang pintu, teringat awal semua ini bermula. Sepasang sepatu bekas yang kuberikan tanpa hitung.
Aku masuk, membuka laci. Uangnya ada, pas. Aku mengambil sepasang sepatu bekas yang sudah kuperbaiki dan menyusul pemulung itu. "Mbah," panggilku. Ia menoleh, matanya biasa, lelah manusia. "Ini kalau mau," kataku. Ia menerima, terkejut. "Terima kasih, Pak." Tidak ada angin dingin, tidak ada bau tanah basah, tidak ada cahaya aneh, hanya hujan ringan dan senyum sederhana. Aku kembali ke bengkel dengan perasaan lega. Malamnya, aku bermimpi satu kali lagi. Aku berada di gang yang sama, tapi lebih terang. Bengkelku kecil, rapi. Di kejauhan Mbah Karsa berdiri, bukan sebagai pemulung, melainkan sebagai bayangan cahaya yang tenang. Ia tidak mendekat. "Kau sudah cukup," katanya tanpa suara. Aku terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada dorongan untuk mengejar, tidak ada rasa takut kehilangan, hanya syukur yang tenang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran air yang menemukan jalannya. Aku bekerja, menolong seperlunya, menutup tepat waktu. Jika ada yang memaksa, aku berkata tidak dengan sopan. Jika ada yang membutuhkan, aku memberi sesuai kemampuan. Tidak ada hitung-hitungan yang melelahkan hati. Kadang, di sore hari, saat cahaya matahari menembus gang dan memantul di rak sepatu, aku melihat bayangan di lantai. Bayanganku sendiri, tidak lebih, tidak tertinggal, tidak mendahului, tepat di kakiku. Aku tersenyum setiap kali menyadarinya. Aku tidak menjadi kaya seperti cerita orang-orang, tidak punya bengkel besar, tidak punya mobil mewah, tapi aku bisa menghidupi keluargaku dengan kepala tegak. Aku bisa tidur tanpa rasa takut, dan aku bisa memberi tanpa menunggu balasan. Jika ada yang bertanya rahasiaku, aku hanya menjawab singkat. Kerja yang jujur, berbagi yang mampu, berhenti sebelum lupa diri. Karena aku tahu, di dunia yang berlapis ini, tidak semua bantuan datang dari manusia, dan tidak semua rizki boleh digenggam erat. Ada yang harus dibiarkan lewat, agar hidup tetap berjalan lurus. Dan setiap kali aku menutup bengkel menjelang maghrib, aku selalu mengucap syukur dalam hati. Bukan karena aku pernah ditolong makhluk dari dunia lain, tapi karena aku pernah diajari arti cukup oleh sepasang sepatu bekas yang dulu kuberikan tanpa pamrih.